Kita semua tahu bahwa kapasitas memori otak kita tuh terbatas. Ada sebuah riset dari seorang profesor di Universitas Oxford yang bilang bahwa secara biologis manusia itu didesain untuk menjalin hubungan sosial dengan maksimal 150 orang aja. Angka ini udah mencakup keluarga inti, teman dekat, sampai kenalan biasa. Dulu, nenek moyang kita hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Lingkaran sosial mereka tuh sempit banget. Kalaupun ada masalah, masalah hidup mereka cuma sebatas masalah rumah tangga, atau paling mentok konflik antar suku. Tapi sekarang, coba cek jumlah following kita di Instagram, jumlah kontak WhatsApp, atau seberapa banyak jumlah influencer dan idol K-pop yang kita ikuti di sosmed. Jumlahnya bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Otak purba kita yang kapasitasnya cuma 150 orang tadi, tiba-tiba dipaksa memproses ribuan wajah, ribuan cerita, dan ribuan opini setiap harinya. Ini adalah beban kognitif yang luar biasa berat yang nggak pernah dialami oleh manusia di era sebelumnya. Kalau kita tanya ke orang tua kita terkait berapa banyak orang yang kena penyakit mental di masanya, mungkin angkanya nggak sebanyak sekarang, karena perbandingan sosial pada masa itu nggak semasif saat ini. Dulu di era mereka, perbandingannya paling hanya sama tetangga, lingkungan desa, atau kenalan di sekolah aja. Standar sukses mereka tuh sifatnya masih lokal dan strata ekonominya juga nggak jauh beda. Kalau kita bandingin dengan keadaan sekarang, bahkan pas kita baru bangun tidur pun, kita udah bisa membandingkan diri dengan miliaran orang dari seluruh dunia. Kita melihat teman sekolah yang kini hidupnya terlihat bahagia, influencer yang sedang liburan keliling Eropa, atau anak muda yang pamer saldo ATM miliaran rupiah. Tanpa sadar, otak kita menjadikan itu sebagai standar normal yang baru, sehingga kita terus-menerus insecure dan merasa gagal. Dan ini kita baru ngomongin perbandingan ekonomi aja. Kita belum ngebahas masalah hubungan romansa yang membuat banyak orang jadi nggak puas sama pasangannya. Sesederhana hanya gara-gara standar baru yang diviralkan di sosial media. Nah, inilah alasan terbesar kenapa di era sekarang yang katanya semua hal serba mudah, malah justru banyak orang nggak bahagia. Karena manusia punya dorongan alami untuk mengukur kemampuan diri sendiri dengan membandingkannya dengan orang lain. Kalau jumlah perbandingannya sedikit dan sama rata sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita bandingin sama orang dari seluruh dunia dan ngebandinginnya sama versi terbaik mereka, itu pasti bahaya. Karena kita pasti gampang insecure, cemas, FOMO, atau merasa rendah diri. Nah, itulah kenapa di tahun 2021 lalu, aku melakukan eksperimen untuk berhenti main sosial media. Di video kali ini, kita akan membahas alasan dibaliknya dan kenapa sebaiknya kamu juga mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama, walaupun untuk sementara. Dampak main sosmed yang berlebih itu nggak cuma bikin kita jadi minder, tapi juga merusak cara kerja otak kita. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu lagi ngerjain sesuatu, terus ada notifikasi HP yang masuk? Kamu niatnya cuma cek sebentar, paling cuma beberapa detik atau menit doang. Tapi pas kamu balik lagi ngerjain tugasnya, kok rasanya susah ya? Susah banget buat fokus dan nyambungin pikiran ke pekerjaan tadi. Nah, fenomena ini dikenal sebagai residu perhatian. Fenomena ini dijelaskan oleh profesor bisnis bernama Sophie Leroy. Dia bilang bahwa saat kita beralih tugas, maka perhatian kita nggak ikut berpindah sepenuhnya. Karena sebagian fokus kita itu masih tertinggal di tugas sebelumnya. Simpelnya gini, ketika kamu berpindah tugas dalam waktu singkat, misalnya ngerjain skripsi, terus ngerespon pesan dari grup chat, lalu balik lagi ke skripsi, maka otakmu nggak bisa langsung pindah 100%. Karena ada sebagian memori atau yang disebut residu ini, itu masih tertinggal di chat grup tadi. Mungkin secara fisik kamu memang menatap layar laptop, tapi secara kognitif otakmu masih memproses pesan dari chat grup tadi. Nah, inilah alasannya kenapa kita sering bilang kalau multitasking itu mitos. Otak kita nggak punya RAM kayak komputer yang bisa ngakses banyak aplikasi dalam satu waktu. Otak kita hanya bisa fokus pada satu tugas dan berpindah dengan sangat cepat. Kalau kita sering kerja sambil bolak-balik ngecek HP, rasanya tuh pasti berat dan capek banget. Energi kita terkuras banyak tapi kerjaan tetap nggak tuntas. Dalam buku Thinking Fast and Slow dijelaskan kalau otak kita itu punya dua mode berpikir, yaitu sistem satu yang cepat, instan, tapi otomatis, dan sistem dua yang lambat, logis, tapi analitis. Masalahnya, kebanyakan konten di sosial media tuh durasinya pendek-pendek. Ketika kita hanya menyuapi otak dengan konten berdurasi singkat, maka itu hanya memuaskan sistem satu di otak. Kita cuma menerima informasi yang cepat, instan, dan otomatis tanpa perlu menggunakan otak buat mikir. Nah, kalau hal ini dilakukan terus-menerus atau bahkan sampai bertahun-tahun, maka sistem 2 di otak kita akan melemah. Inilah yang bisa berujung brain rot, seperti yang udah kita jelasin di konten sebelumnya.
Efek dari masalah ini bisa sangat terasa. Kita jadi malas baca buku yang tebal karena nggak tahan melihat tulisan panjang, susah memahami argumen yang kompleks, gampang emosi hanya karena baca judul berita, dan yang paling sedihnya, kita susah diajak deep talk karena kita nggak mampu berpikir mendalam. Mungkin di titik ini kamu mikir bahwa semua ini salah kamu karena nggak bisa disiplin atau jadi orang yang malesan. Ya, itu memang nggak salah, tapi nggak semuanya benar juga. Karena saat ini kita memang sedang berhadapan dengan bisnis triliunan dolar. Saat ini ada sebuah istilah ekonomi yang sangat populer, yaitu data is the new oil. Kalau di zaman industri dulu, perusahaan paling kaya adalah perusahaan minyak. Tapi di zaman digital kayak sekarang, perusahaan yang paling kaya adalah perusahaan yang paling punya banyak data. Misalnya Google, Meta, TikTok, dan sebagainya. Kamu pernah penasaran nggak kenapa sosial media kayak Facebook, Instagram, atau TikTok itu semuanya gratis, padahal mereka sendiri ngabisin triliunan dolar hanya untuk membayar server dan biaya operasional? Nah, dalam dunia teknologi ada kutipan menarik, yaitu, jika kamu tidak membayar untuk sesuatu, maka kamulah produk itu. The new oil itu adalah kamu, atau lebih tepatnya data tentang kamu. Kayak jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu sering aktif, tipe konten apa yang kamu suka, produk apa yang kamu ikutin, dan lain sebagainya. Untuk bisa memprediksi perilakumu seakurat itu, mereka butuh banyak sekali data. Dalam film The Social Dilemma, digambarkan bahwa sosial media menciptakan algoritma berbentuk avatar digital dari diri kita. Setiap kali kamu menyukai suatu konten, setiap kali kamu berhenti scrolling untuk merhatiin suatu video, atau bahkan cuma sekedar memperlambat scroll saat ada video lucu, itu semua dicatat. Mereka juga tahu kapan kamu lagi sedih, kapan kamu senang, atau kapan kamu lagi nggak punya duit, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Semakin lama kamu berada di aplikasi itu, maka semakin banyak pula data yang mereka ambil. Nah, data tentang kamu ini nantinya akan mereka tawarkan pada pengiklan, sehingga para pengiklan yang ingin mempromosikan produknya bisa menjangkau audiens yang lebih tepat sesuai kebutuhan. Sean Parker, mantan presiden Facebook, itu pernah belak-belakan dalam sebuah wawancara. Dia bilang bahwa sosial media memang didesain untuk mengeksploitasi kerentanan psikologi manusia. Tujuannya adalah untuk memanen waktu kita sebanyak-banyaknya. Caranya dengan menciptakan mekanisme yang disebut dopamine feedback loop, yang kalau kita perhatiin cara kerjanya, itu mirip kayak mesin judi slot di kasino. Sistemnya dibuat secara nggak pasti. Ketika kamu scrolling, kamu nggak tahu apa yang akan keluar. Apakah konten lucu, konten menggoda, konten sedih, atau keblunderan pemerintah. Sistem judi yang bikin orang jadi kecanduan tuh ya karena hasilnya nggak pasti kayak gini. Karena ketidakpastian ini memicu lonjakan dopamin yang gila-gilaan. Kita dibuat penasaran dan terus bertanya, nanti habis ini dapat apa ya? Nah, sosial media pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama. Tapi yang lebih parahnya, sosial media itu punya fitur yang namanya infinite scroll. Artinya, sejauh apapun kita scrolling ke bawah, kita nggak akan pernah sampai ke dasarnya. Karena dasarnya memang nggak ada. Ini beda dengan pas kita baca buku. Kalau kita baca, kita tahu kapan harus berhenti. Entah itu di bagian judul baru atau di halaman bab akhir. Sedangkan sosial media, kita nggak tahu kapan harus stop. Bahkan beberapa dari kita mungkin sering ketiduran dengan kondisi HP masih menyala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuang HP dan mulai hidup terisolasi? Tentu jawabannya nggak akan senaif itu, karena pada akhirnya kunci dari semua ini ada di moderasi. Masalahnya, untuk mencapai moderasi yang tepat, kadang kita butuh melangkah ke sesuatu yang nggak nyaman. Nah, berikut 3 solusi yang bisa kamu pertimbangkan. Pertama, cari hobi offline. Salah satu alasan terbesar kenapa kita susah lepas dari sosmed adalah karena kita nggak punya alternatif kegiatan lain yang cukup menstimulasi saat kita bosan. Ketika ada waktu luang, kita nggak tahu mau ngapain, sehingga tangan kita otomatis buka HP. Nah, solusinya adalah kamu harus punya mainan baru di dunia nyata. Carilah hobi offline yang bisa membuatmu lepas dari gadget, atau sesuatu yang memaksamu menggerakkan tenaga fisik. Kenapa harus fisik? Karena kegiatan fisik bisa memberikan sensasi kepuasan yang lebih sehat dan tahan lama. Contohnya, memasak, melukis, olahraga, atau sekadar merakit Lego atau Gundam. Kalau aku sendiri lebih suka olahraga lari, tapi kamu bisa memodifikasinya lagi sesuai minat dan kesukaanmu. Kedua, ciptakan friksi atau hambatan. Kalau kamu masih belum menemukan hobi offline, maka untuk mengurangi penggunaan sosmed ini adalah dengan menciptakan friksi. Dalam buku The Happiness Advantage, penulis mengenalkan konsep yang namanya The 20 Second Rule. Sederhananya,
Kalau kamu ingin menghilangkan kebiasaan buruk, maka buatlah kebiasaan itu sulit dilakukan, atau kasarnya minimal butuh 20 detik untuk mengaksesnya. Karena masalah utama kenapa kita sangat mudah kecanduan sosmed itu karena aksesnya yang terlalu mudah. Apalagi kalau kamu menaruh shortcut aplikasinya di layar utama. Nah, solusinya adalah coba persulit aksesnya. Kamu bisa mulai dari menghapus aplikasi sosmed dari layar utamamu atau sembunyikan dalam folder yang berlapis-lapis. Atau lebih ekstrimnya lagi, kamu bisa hapus aplikasinya di HP dan hanya izinkan diri untuk membukanya melalui browser di komputer. Cara ini memang nggak menyelesaikan semua masalah, tapi setidaknya ini bisa mengurangi keinginan impulsifmu untuk terus membuka sosmed. Kamu juga nggak akan bisa scrolling sambil tiduran lagi. Ketiga, berhenti total. Solusi terakhir buat kamu yang merasa jika dua solusi sebelumnya nggak mempan adalah dengan melakukan detox sosial media. Pertama-tama, cobalah berhenti main sosmed dalam durasi yang kamu tetapkan. Misalnya 3 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Semakin lama durasinya, semakin manjur pula pengobatannya. Mungkin kamu mikir kalau berhenti total pasti berat banget kan? Tapi kabar baiknya, menurut banyak pengalaman orang, justru berhenti total seringkali jauh lebih gampang daripada hanya sekedar membatasi. Kenapa? Karena ada konsep psikologi yang namanya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Kalau kamu hanya mencoba membatasi penggunaan sosial media, maka kamu rentan untuk terjebak dalam negosiasi batin. Setiap kali kamu buka HP, kamu akan sibuk berdebat dengan diri sendiri. Apakah masih mau lanjut scrolling sebentar, baca pesan di Instagram, atau langsung tiduran? Nah, tawar-menawar inilah yang sangat menguras energi mental. Kamu akan capek bukan karena main HP-nya, tapi capek karena menahan dirinya. Karena walaupun kamu sudah berkomitmen untuk berhenti, tapi dalam pikiranmu masih ada rasa ingin main. Ibaratnya kayak kamu sedang diet. Walaupun kamu kuat untuk nggak makan dan minum, tapi jika di hadapanmu ada sepotong kue dan es teh manis, maka kamu akan tersiksa. Kamu mungkin memang nggak memakannya, tapi itu sangat menyiksa karena kamu harus terus-terusan menahan nafsu. Nah, coba bayangin kalau sosmed itu menghilang total. Misalnya dengan menghapus semua aplikasinya selama 1 bulan, maka kamu nggak akan sibuk tawar-menawar lagi dengan keinginan sendiri, sehingga otakmu juga jadi lebih tenang karena nggak harus menahan godaan lagi. Sebagai penutup, aku cuma mau ngelurusin satu hal, yaitu video ini bukan ajakan untuk membenci teknologi. Video ini hanya sebatas sharing pengalaman dan informasi yang mungkin belum kamu ketahui. Kita juga harus jujur bahwa sosial media itu adalah salah satu penemuan paling besar dalam sejarah umat manusia. Karena banyak hal yang dulu mustahil kita lakukan sekarang terasa gampang. Contohnya, ada keluarga yang terpisah selama puluhan tahun, kemudian berhasil dipertemukan kembali berkat viral di sosmed. Lalu ada juga nyawa yang terselamatkan karena info donor darah yang jadi lebih cepat tersebar. Atau yang paling baru dan bisa kita lihat bersama, Ferry Irwandi yang bisa mengumpulkan donasi 10 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Jadi masalahnya bukan pada alatnya, melainkan pada penggunaannya. Poin-poin soal berhenti main sosmed atau dopamin detox yang kita bahas ini hanya berlaku buat kamu yang merasa sudah hilang kendali dan ingin meriset diri. Beda cerita kalau kamu menggunakan sosmed ini untuk berkarya, untuk belajar, atau untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Jika kasusnya begitu, maka lanjutkanlah. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.